Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Arujiskan. Saya dari mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Balikpapan. Saya ingin membuat video ini bertujuan untuk membagikan informasi selama saya PKL mengenai produk yang ada di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Balikpapan Sudirman. Di sana saya ditempatkan bagian konsumer, yaitu suatu tempat yang memfasilitasi pinjaman-pinjaman kredit. Nah, di bagian konsumer ini terdapat dua produk, yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR dan kredit kendaraan motor atau KKB. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang satu produk, yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR. Jadi langsung saja. Apa itu KPR? KPR, kredit pemilikan rumah, adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang digunakan untuk membeli rumah dan kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan atau agunan berupa rumah. Di Indonesia, saat ini dikenal ada dua jenis KPR, KPR subsidi dan KPR non-subsidi. KPR subsidi itu merupakan program kredit perseorangan dari Bank BRI guna mempermudah seseorang untuk memiliki rumah idaman mereka, baik itu rumah baru atau rumah bekas dengan limit tertentu. BRI KPR ini memiliki besar bunga yang berbeda sesuai dengan program. BRI KPR bersubsidi digunakan atau ditujukan khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah sesuai dengan aturan pemerintah. KPR non-subsidi, yaitu suatu KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dengan ketentuan bunga floating atau mengambang. Program kredit pemilikan rumah BRI ini bisa digunakan untuk membeli rumah komersil baik baru maupun bekas, dengan syarat developer harus sudah bekerja sama dengan BRI. Kredit pemilikan rumah adalah kredit konsumtif, baik untuk pembelian baru atau bekas, takeover, pembangunan serta renovasi dengan objek berupa yang pertama rumah tinggal, rumah toko atau ruko, dan rumah kantor. Selanjutnya disebut dengan kredit pemilikan rumah atau KPR. Yang kedua ada apartemen, rumah rusun, dan kondotel. Selanjutnya disebut dengan kredit pemilikan apartemen atau KPA. Adapun syarat objek untuk pembiayaan KPR atau KPA, yaitu yang pertama, pembelian objek KPR atau KPA baru terdapat dua, yaitu melalui pengembang dan tidak melalui pengembang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melalui pengembang. Lokasi rumah tinggal yang akan dibeli marketable, terletak di wilayah pemukiman yang baik dan berkembang. Terus kemudian untuk pembelian ruko atau rukan, lokasi pertokoan atau perkantoran terletak di wilayah yang memiliki prospek pasar yang baik dan berkembang. Misalnya, lokasi pertokoan terletak di sentra ekonomi, pasar, dan lain-lain. Kemudian dibangun oleh pengembang atau developer yang berpengalaman, memiliki reputasi baik, dan memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen beserta perubahannya. Kemudian status hak atas tanah atau sertifikat induk atas nama pengembang berupa sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM dan dilengkapi izin membangunkan bangunan. Pengembang harus mempunyai perjanjian kerjasama dengan BRI yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara BRI dengan pengembang. Kemudian ketentuan teknis PKS diatur dengan ketentuan tersendiri oleh Divisi Kredit Konsumer. Kemudian menyerahkan surat pesanan atau dokumen penawaran lainnya dari developer yang berisi tentang luas tanah dan bangunan, spesifikasi bangunan serta harga dan uang muka yang telah dibayar. Kemudian tidak melalui pengembang. Ini khusus untuk objek KPR. Yang pertama adalah lokasi rumah tinggal yang akan dibeli marketable terletak di wilayah pemukiman yang baik dan berkembang. Kemudian untuk pembelian ruko atau rukan, lokasi pertokoan atau perkantoran terletak di wilayah yang memiliki prospek pasar yang baik dan berkembang. Misalnya lokasi pertokoan terletak di sentra ekonomi, pasar, dan lain-lain. Kemudian status tanah adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang dapat dibebani dengan hak tanggungan serta dilengkapi dengan IMB. Kemudian menyerahkan surat pesanan atau dokumen penawaran lainnya dari penjual yang berisi tentang luas tanah dan bangunan, spesifikasi bangunan serta harga dan uang muka yang telah dibayar. Kemudian pembelian objek KPR atau KPA bekas pakai.
Yang pertama, status tanah SHGB atau SHM. Kedua, menyerahkan asli sertifikat IMB dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan. Kemudian surat penawaran dari penjual mengenai harga jual objek KPR atau KPA. Kemudian akte jual beli, pengurusan balik nama sertifikat dan pengikatan agunan dilakukan oleh notaris rekaman BRI. Kemudian lokasi objek KPR atau KPA ini yang akan dibeli marketable dan jalan masuk ke lokasi dapat dilalui kendaraan roda 4. Kemudian yang ketiga, take over objek KPR atau KPA dari bank lain. Yang pertama, tidak terdapat tunggakan angsuran pada bank asal atau kolektibilitas lancar. Kedua, status tanah SHGB dan SHM. Yang ketiga, salinan rekening koran KPR atau KPA 6 bulan terakhir atau surat keterangan atau dokumen lainnya dari bank asal berisi informasi outstanding KPR atau KPA. 2. Bank asal harus mengeluarkan surat keterangan lunas dan permohonan royah yang ditujukan pada BPN setempat atas agunan yang akan dilakukan takeover. Kemudian pengurusan royah pasang hak tanggungan harus dilakukan oleh notaris rekanan BRI dan biayanya menjadi beban debitur. Kemudian maksimum KPR atau KPA yang di take over sebesar baki debit KPR atau KPA bank asal. Kemudian menyerahkan asli sertifikat IMB dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan. Kemudian lokasi objek KPR atau KPA yang akan di take over marketable dan jalan masuk ke lokasi dapat dilalui dengan kendaraan roda berempat. Kemudian dalam hal pengurusan sertifikat atas nama debitur belum selesai namun pengembang memiliki PKS dengan BRI, take over dapat dilayani dengan syarat ada cover note dari notaris bahwa apabila pengurusan sertifikat atas nama debitur telah selesai, akan diserahkan kepada BRI dan dilakukan pengikatan untuk kepentingan BRI. Kemudian keempat, pembangunan rumah atau khusus untuk objek KPR. Pembangunan rumah di atas tanah atau kafling yang telah dimiliki oleh calon debitur, istri atau suami calon debitur, orang tua atau anak kandung calon debitur. Kemudian status tanah SHGB atau SHM yang dapat dibebani dengan hak tanggungan. Kemudian asli sertifikat IMB, gambar bangunan dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan. Kemudian ada rencana anggaran biaya atau RAB pembangunan dan diketahui oleh pejabat kredit lini atau PKL. Kemudian lokasi rumah yang akan dibangun marketable dan jalan masuk lokasi dapat dilalui kendaraan roda 4. Kemudian khusus untuk nilai RAB pembangunan yaitu 500 juta ke atas. Proses pembangunan harus menggunakan jasa kontraktor. Ketentuan mengenai kontraktor tersebut diatur tersendiri oleh divisi kredit konsumer. Kelima, ada renovasi objek KPR atau KPA. Yang pertama, status tanah SHGB atau SHM untuk daerah tertentu dimungkinkan status tanah selain SHGB atau SHM, misalnya tanah milik pemerintah kota Surabaya yang lazim disebut sebagai surat hijau atau tanah dengan hak sewa lainnya yang dapat dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia bangunan sesuai UU fidusia. Kemudian rumah milik sendiri atau suami atau istri calon debitur, orang tua atau anak kandung calon debitur. Kemudian telah ada IMB baru apabila terjadi penambahan bangunan. Kemudian menyerahkan asli sertifikat IMB bukti pembayaran PBB tahun berjalan. Kemudian rencana renovasi dan anggaran biaya renovasi. Lokasi rumah tinggal yang akan direnovasi marketable dan jalan masuk lokasi dapat dilalui kendaraan roda 4. Kemudian di samping itu mengacu pada syarat objek pembiayaan KPR atau KPA tersebut di atas khusus untuk pembelian objek KPA. Juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lokasi apartemen atau rumah susun atau kondotel yang akan dibeli terletak di kawasan yang prospek pasar yang baik. Kemudian objek KPA harus dibangun oleh pengembang yang memiliki reputasi baik dan memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen beserta perubahannya. Kemudian status tanah atau sertifikat induk adalah sertifikat aguna bangunan atau SHGB atas nama pengembang dan dilengkapi dengan IMB. Kemudian pengembang harus mempunyai perjanjian kerjasama dengan BRI yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
Kemudian ketentuan teknis PKS ini diatur dengan ketentuan tersendiri oleh Divisi Kredit Konsumer. Pasar sasaran KPR atau KPA ini terdiri atas ada dua. Yang pertama calon debitur berpenghasilan tetap atau fixed income, yaitu pegawai suatu instansi atau perusahaan. Kedua, calon debitur berpenghasilan tidak tetap atau not fixed income, yaitu profesional dan wira swasta atau pengusaha. Persyaratan calon debitur dapat mengajukan KPR atau KPA dan harus memenuhi persyaratan atau syarat umum dan syarat khusus sebagaimana tersebut di bawah ini. Yang pertama ada syarat umum, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kemudian pemberian KPR atau KPA kepada WNA hanya ditujukan bagi WNA fixed income dengan ketentuan sertifikat objek KPR atau KPA harus atas nama suami atau istri yang berstatus WNI dan jatuh tempo fasilitas KPR atau KPA maksimal 1 tahun sebelum kontrak kerja WNA tersebut berakhir. Yang ketiga, cakap hukum. Kemudian usia calon debitur itu minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimum berusia 55 tahun atau sesuai dengan batas usia masa persiapan pensiun bagi instansi yang menerapkan aturan MPP, atau 1 tahun sebelum pensiun bagi instansi yang tidak menerapkan ketentuan MPP saat KPR atau KPA-nya jatuh tempo. Untuk calon debitur berpenghasilan tetap atau pegawai termasuk guru atau guru besar, profesor, hakim jasa atau maksimum berusia 65 tahun pada saat KPR atau KPA-nya jatuh tempo. Untuk profesional termasuk jabatan strategis, yaitu direksi dan komisaris suatu perusahaan atau instansi yang berbadan hukum, dan wira swasta. Pejabat kredit lini harus selektif dalam menentukan batasan usia maksimum. Yang pertama untuk profesional atau wira swasta dengan mempertimbangkan kemampuan produktif debitur. Kedua untuk direksi atau komisaris dengan memperhitungkan masa jabatan yang bersangkutan serta bonafiditas perusahaan tempat bekerja debitur yang bersangkutan. Kemudian debitur harus membuka rekening simpanan BRI dan memberikan surat kuasa bermaterai cukup dan tidak dapat cabut kembali dengan alasan apapun dari debitur pada Kanca atau Kancapem BRI untuk mendebet rekening simpanan debitur yang bersangkutan yang ada di BRI sebagai pembayaran kreditnya. Yaitu kemudian mengisi formulir permohonan yang dilampiri dengan fotokopi KTP suami atau istri dan KITAS untuk calon debitur WNA. Kedua, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran apabila objek KPR atau KPA diatasnamakan anak atau orang tua kandung. Kemudian fotokopi NPWP untuk pinjaman yang 100 juta ke atas. Pengecualian bagi pemohon kredit orang pribadi yang berpenghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak, atau bagi pemohon kredit orang pribadi yang tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja atau pegawai atau golongan fixed income. Dapat hanya menyampaikan fotokopi lampiran SPT tahunan PPh pasal 21 atau formulir 1721A atau formulir 1721A2. Yang terakhir, kemudian fotokopi rekening koran tabungan giro 3 bulan terakhir. Kemudian pas foto terbaru suami istri masing-masing sebanyak 2 lembar dengan ukuran minimal 3x4. Pas foto dapat diserahkan ketika akad kredit. Kemudian ada syarat khusus, yaitu yang pertama untuk calon debitur yang mengajukan secara perorangan. Nah, untuk PNS berstatus sebagai pegawai tetap dengan menyerahkan fotokopi SK pegawai tetap dan SK pegawai terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Kemudian untuk non-PNS berstatus sebagai pegawai tetap dengan menyerahkan fotokopi SK terakhir pegawai tetap atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Kemudian untuk calon debitur WNA dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan menyerahkan fotokopi IKTA, izin kerja tenaga asing, dan kontrak kerja dari perusahaan tempat WNA itu bekerja.
Kemudian memiliki masa kerja minimal 2 tahun pada perusahaan terakhir tempat bekerja. Kemudian menyerahkan asli slip gaji bulan terakhir yang dikeluarkan oleh bagian keuangan perusahaan atau instansi atau yang berwenang dan disahkan oleh perusahaan. Kemudian lokasi tempat tinggal atau lokasi bekerja di kota di mana Kanca atau Kancapem BRI berada, khusus untuk pelayanan KPR atau KPA kepada debitur berpenghasilan tetap. Tidak tertutup kemungkinan bagi Kanca atau Kancapem BRI yang berada di luar lokasi tempat tinggal atau lokasi bekerja debitur untuk melayani KPR atau KPA, sepanjang unit kerja BRI tersebut dapat menguasai cash flow debitur, diantaranya dengan pembayaran upah atau gaji melalui BRI. Jika gaji atau upah dibayarkan melalui Kanca atau Kancapem BRI, maka harus ada surat kuasa pendebitan rekening untuk pembayaran KPR atau KPA dari rekening penerimaan gaji debitur yang bersangkutan. Kedua, kemudian KPR atau KPA BRI dapat diberikan kepada debitur atau pegawai BRI yang sedang menikmati fasilitas kredit lainnya, dengan ketentuan PKL harus meyakini tidak ada tunggakan pokok maupun bunga kredit atas fasilitas kredit yang sedang dinikmati tersebut, atau surat bukti struk penerimaan gaji, rekening koran, dan lain-lain. Kemudian tetap memperhatikan penilaian kelayakan calon nasabah yang bersangkutan dan mengacu pada ketentuan PPK Bisnis Retail BRI. Kemudian untuk pengusaha atau wira swasta atau berpenghasilan tidak tetap, domisili usaha calon debitur di kota di mana Kanca atau Kancapem BRI berada. Kemudian kelengkapan izin usaha, SIUP, TDP, NPWP yang masih berlaku. Kemudian akte pendirian perusahaan beserta perubahannya dan keterangan domisili perusahaan. Kemudian menyerahkan laporan keuangan 2 tahun terakhir dan rekapitulasi penghasilan bulanan. Kemudian khusus untuk calon debitur penghasilan tidak tetap yang tidak memiliki legalitas usaha atau misalnya petani, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. Untuk profesional, fotokopi legalitas praktek atau surat izin praktek yang masih berlaku dan lain-lain. Kemudian untuk direksi atau komisaris, fotokopi surat penunjukan pengangkatan sebagai direksi atau komisaris atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan dokumen tersebut. Kemudian menyerahkan rincian pendapatan rata-rata per bulan selama 1 bulan terakhir. Kemudian memiliki reputasi yang baik. Kedua, untuk calon debitur yang mengajukan secara kolektif melalui instansi atau perusahaan tempat calon debitur bekerja. Yang pertama, berstatus sebagai pegawai tetap dengan menyerahkan fotokopi SK pegawai tetap dan SK pegawai terakhir atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Kemudian pengajuan KPR atau KPA secara kolektif minimal berjumlah 5 orang. Kemudian harus ada PKS antara BRI dengan instansi atau perusahaan yang dimaksud antara lain berisi ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak, dan lain-lain. PKS harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau memiliki kewenangan untuk menandatangani PKS berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau dasar kewenangan yang lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis PKS antara BRI dengan instansi atau perusahaan dimaksud diatur tersendiri oleh divisi kredit konsumer. Kemudian harus ada surat kuasa memotong gaji atau SKMG bermaterai cukup dari pegawai yang bersangkutan pada bendahara atau bagian keuangan instansi atau perusahaan untuk melakukan pemotongan gaji yang bersangkutan sebagai pembayaran kreditnya. Kemudian surat pernyataan bermaterai cukup dari bendaharawan atau bagian keuangan instansi atau perusahaan yang menyatakan bahwa sanggup untuk melakukan pemotongan gaji pegawai dan membayarkannya kepada BRI, termasuk jika pegawai tersebut pensiun dipercepat, diberhentikan atau di PHK atau berhenti atas permintaan sendiri. Kemudian harus dilakukan analisis atau instansi atau perusahaan yang bersangkutan seperti pada kereta. Mungkin hanya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan tentang KPR. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian semua, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.